Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara, wahai orang-orang tua. Orang-orang tua, ajarkan anak kalian 3 perkara. Ini amanah daripada Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang berhadir bersama kita pada malam hari ini, yang kita yakini duduknya kita bersama mereka. Kehadiran mereka di majelis kita pada malam hari ini menambah keberkahan demi keberkahan untuk kita semua. Dan kita juga pada malam hari ini berkumpul di malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam yang paling mulia, khususnya malam yang sangat dianjurkan untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Penghormatan saya wabil khusus kepada para habaib, Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Mahdali, Al-Habib Khairuzaman Al-Mahdali, ada Habib Mansur Al-Idrus. Juga tadi barusan kita dengarkan nasihat daripada Ketua Rabitah Alawiyah dan juga Ketua Majlis Medan di Kota Medan, Al-Habib Haidar bin Muhammad Al-Attas, dan juga Al-Habib Muhammad Al-Attas. Juga banyak lagi para habaib yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Juga para asatidz, para alim ulama yang insyaallah kita senantiasa mendoakan kepada beliau-beliau agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau-beliau. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau-beliau dan memperbanyak orang-orang semisal beliau di Kota Medan ini insyaallah. Dan juga penghormatan secara khusus kepada tetamu kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang datang dari Solo. Alhamdulillah tadi siang beliau mendarat di Kota Medan. Dan memang kita berharap beliau bisa lama di Kota Medan, tetapi memang nampaknya jadwal beliau yang begitu padat sehingga minta izin besok harus langsung pulang. Mudah-mudahan insyaallah bukan kedatangan beliau yang terakhir kalinya, walaupun ini yang pertama kali, namun insyaallah kita berharap akan beliau datang sering-sering untuk mengunjungi kita, karena beliau datang bukan datang dengan sendirinya, beliau datang dengan kakek-kakeknya insyaallah. Beliau datang dengan Habib Anis, beliau datang dengan Habib Alwi Al-Habsyi, beliau datang dengan kakek beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang juga merupakan pengarang Maulid Simtud Durar, yang maulidnya juga senantiasa di mana-mana di Kota Medan juga sudah mulai banyak dibacakan, dan di seluruh penjuru dunia juga dibacakan maulidnya. Maka insyaallah hadirin, keberkahan dan keberkahan insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada malam hari ini yang kita rayakan adalah, yang kita sebut-sebut adalah, yang kita ingatkan adalah orang yang paling barakah di dunia ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, manusia yang diutus oleh Allah sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya pintu untuk agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala qail, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, wa anta babullah wa kullu man ata bin ghairika fala yadkhulu. Engkau ada Rasulullah adalah pintunya Allah, pintu rahmatnya Allah. Engkau wahai Rasulullah pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mencoba untuk masuk menghadap kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, apabila tidak masuk melalui pintunya baginda Nabi Muhammad SAW, fala yadkhulu, maka dia hakikatnya tidak akan pernah masuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi meyakini Allah sebagai Tuhan, orang-orang Nasrani mengatakan Allah sebagai Tuhan, tetapi iman mereka tidak diterima oleh Allah karena mereka tidak meyakini Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi mengatakan la ilaha illallah, orang Nasrani mengatakan la ilaha illallah, tetapi tidak diterima la ilaha illallah karena tidak menggandengkan Muhammad Rasulullah. Oleh sebab itu hadirin, satu-satunya untuk hakikat kita sampai kepada Allah
yaitu dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi apa yang disampaikan, apa yang diharapkan oleh tokoh masyarakat kita dan juga Ustadz Sabaruddin dan pembicara sebelum kita, menunjukkan bahwasanya harapan besar khususnya di kota Medan, majlis-majlis maulid semisal ini diperbanyak dimanapun. Gak harus buat yang ramai-ramai, jangan pernah berpikiran takut mau buat maulid harus mengundang banyak orang, enggak. Usahakan, kenalkan, masukkan Nabi Muhammad ke dalam rumah kita masing-masing. Hari ini hadirin, berapa banyak fitnah demi fitnah, musibah demi musibah, bencana demi bencana telah masuk ke dalam rumah kaum muslimin. Penyebab terbesarnya adalah tidak ada Nabi Muhammad di dalam rumah mereka. Tidak dihidupkan Rasulullah di dalam rumah mereka. Tidak disebut lagi nama Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah di dalam rumah mereka, sehingga yang masuk nama orang kafir, kebiasaan orang kafir, sunnah-sunnahnya orang kafir, hal-hal adat istiadatnya orang-orang fasik, orang kafir yang masuk ke dalam rumah kita, karena tidak kita masukkan Rasulullah. Kita tidak masukkan ahlul baitnya Rasulullah. Kita tidak masukkan sahabatnya Rasulullah. Kita tidak masukkan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam rumah kita. Hidupkan maulid di rumah kita di mana-mana. Ajak anak kita, ajak istri kita, ajak orang-orang yang di rumah kita untuk membacakan maulid, menceritakan tentang Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Khususnya sebagai orang tua yang sudah memiliki anak keturunan, kita selama ini mengetahui bahwasanya ada istilah anak durhaka, tapi jarang kita mendapati, kita mendengar ternyata sebenarnya ada juga bukan hanya anak durhaka tapi orang tua yang durhaka. Siapa orang tua yang durhaka? Di antaranya adalah yang tidak menjalankan amanah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa amanah Rasulullah? Rasulullah memerintahkan kita setiap orang tua, allimu auladukum bithalathati khisal. Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara wahai orang-orang tua. Orang-orang tua, ajarkan anak kalian 3 perkara. Ini amanah daripada Nabi Muhammad. Ini perintah dari Rasulullah. Ada enggak 3 perkara ini kita ajarkan di dalam keluarga kita? Kalau 3 perkara ini tidak kita ajarkan di dalam keluarga kita, maka hakikatnya kita sebagai orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena anak adalah amanah dari Allah. Anak-anak kita adalah umat Nabi Muhammad. Anak-anak kita adalah titipan dari Allah yang dimasukkan sebagai golongannya kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad menginginkan untuk di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita diajarkan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Ajarkan sama anak kita cinta kepada nabinya. Cintai Rasulullah, itu adalah pengajaran yang terpenting yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk kita sebagai orang tua kepada setiap anak-anak kita. Hadirin, masukkan Nabi Muhammad ke dalam hati anak-anak kita. Masukkan Rasulullah ke dalam hati anak-anak kita. Biarkan telinga mereka terngiang-ngiang dengan nama Nabi Muhammad. Jangan sampai masih banyak daripada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, KTP-nya dibuat agamanya Islam, akan tetapi enggak kenal Nabi Muhammad, jauh daripada Nabi Muhammad. Tidak ada sunnah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad tidak ada pada diri anak-anak kita. Hadirin, kenapa? Orang tuanya tak mencerminkan Nabi Muhammad. Orang tuanya enggak mengenal Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin mengenalkan anaknya untuk Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti. Cintai keluarganya Nabi Muhammad. Tanamkan kepada anak-anak kita siapa Sayyidah Fatimah Zahra. Wahai para wanita, wahai kaum perempuan, apabila anda memiliki anak-anak perempuan, anak-anak gadis, tanamkan siapa Sayyidah Khadijah Al-Kubra, siapa Sayyidah Fatimah Zahra, siapa Sayyidah Aisyatur Ridha, siapa istri-istri Nabi Muhammad yang lain, putri-putri Rasulullah yang lain. Tanamkan banyak contoh-contoh orang-orang di sekitar Nabi Muhammad dari kalangan laki-laki ataupun perempuan
yang patut untuk kita sering sebut dibandingkan kita menyebutkan nama artis-artis yang tak ada manfaatnya, dibandingkan kita menyebut orang-orang yang gak pernah sujud kepada Allah sekalipun, yang daripada kita mengenalkan kepada anak-anak kita orang-orang yang gak menyembah kepada Allah, tak beriman kepada Allah. Hari ini kita dapati anak-anak kita pandai bercerita, tokoh ini dan itu, artis ini dan itu, idola ini dan itu, tokoh Korea, tokoh India, tokoh apapun namanya. Tapi ketika ditanya siapa sahabat Nabi, dia diam. Ketika ditanya siapa khulafaur rasyidin, dia diam. Siapa asyraf mubasyirin bil jannah, dia diam. Siapa pembesar-pembesar sahabat yang ikut perang Badar, perang Uhud dan yang lain-lain, dia diam. Hari ini perang Mu'tah, Hauliyah dilaksanakan. Siapa orang-orang yang ikut berperang di dalam perang Mu'tah, dia diam. Tapi kalau cerita masalah artis, yang paling cepat dia berbicara. Kalau cerita masalah tokoh-tokoh yang gak ada manfaatnya, paling cepat dia sebutkan. Hadirin, perintah Nabi, kenalkan Nabi kalian kepada anak-anak kalian. Kenalkan keluarganya Nabi Muhammad, kenalkan Ali bin Abi Thalib, kenalkan Hasan dan Husain, kenalkan Ali Zainal Abidin, kenalkan Muhammad Al-Bagir, kenalkan Ja'far As-Sadiq, kenalkan Ja'far bin Abi Talib, kenalkan Abbas bin Abdul Muttalib, kenalkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hadirin, wa tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kalian Al-Quran. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin usianya 12 tahun, usianya 13 tahun, usianya 15 tahun, bahkan usianya 25 tahun. Ada yang mungkin sudah 50 tahun gak bisa baca Quran sampai hari ini. Hadirin, ini musibah. Ini musibah. Jangan Anda berpikir musibah itu tsunami. Jangan Anda berpikir musibah yang terbesar adalah gempa dan segala macamnya. Musibah yang terbesar hari ini adalah jauhnya kita daripada Nabi Muhammad. Sehingga jangan heran, di rumah kita udah jadi tempat judi sekarang. Jadi online masuk sekarang di rumah kita. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad gak masuk, cahaya Rasulullah gak masuk, sehingga kegelapan yang masuk. Rumah-rumah kita jadi tempat perzinahan. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad gak masuk. Rumah-rumah kita jadi tempat sarang ghibah, sarang menggunjing, sarang memfitnah orang, sarang untuk menceritakan keburukan orang lain. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam rumah kita. Maka mudah-mudahan insyaAllah hadirin, apa yang kita lakukan hari ini, yakinlah dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, dilaporkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian wahai orang-orang mukmin, karena sesungguhnya Allah melihat amal kalian. Siapa lagi yang melihat? Rasulullah melihat amal kalian. Orang-orang mukmin yang dipilih oleh Allah melihat amal kalian, termasuk perkumpulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah, daripada umat Nabi Muhammad yang menjadi sebab bangganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini untuk menceritakan Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, untuk mulai berniat meneladani Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di yaumil kiamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini juga sebagai khadim daripada Ma'had Rubat Adzikra lil Mu'minin ini, mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada antum-antum semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir. Dan juga mohon maaf khususnya kepada para habaib, kepada para asatidz yang sepatutnya mendapatkan tempat duduk yang lebih layak. Ada beberapa orang yang mungkin duduknya di belakang, yang seharusnya mereka duduk di depan. Tapi mohon maaf, karena memang beginilah tempat kami. Mudah-mudahan insyaallah tidaklah kita berkumpul karena hanya semata-mata karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Dan insyaallah setelah ini kita mintakan kepada Al Habib Ahmad waktu sepanjang-panjangnya untuk beliau, karena memang beliau waktunya cuma 1 malam, jadi enggak boleh singkat-singkat.
Kalau banyak jadwal beliau di Medan bisa dibagi-bagi temanya. Ini karena cuma satu malam ini aja, maka kalau bisa apa yang beliau punya di dalam kepala beliau, ilmu-ilmu, sampaikan aja malam hari ini. Mau sampai subuh pun gak apa-apa, kita tunggu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Habib Habib Mustafa dan para habaib yang lainnya, Allah berikan kesehatan untuk beliau-beliau semuanya. Allah jaga beliau-beliau semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.